Ya, halo teman-teman. Di video ini kita mau membahas dua jenis mobil, yaitu mobil dengan transmisi automatic dan mobil dengan transmisi manual. Nah, yang kita bahas adalah kekurangan dan kelebihan dari masing-masing mobil matic. Nah, berikut kelebihan yang pertama dari mobil matic. Kelebihan yang pertama itu mobil matic mudah digunakan. Ya, karena tidak perlu kita belajar mengontrol kopling. Cukup dengan masukin prosneling ke D itu sudah maju dan tinggal mengontrol dengan kaki kanan gas dan rem. Jadi tidak perlu masukin gigi satu, pindah kedua, pindah ketiga, itu tidak perlu. Nah, untuk kelebihan yang kedua yaitu tidak repot. Nah, sama seperti mobil manual, mobil matic pada umumnya, itu semua sama, yaitu tinggal gas dan rem, gas dan rem, gas dan rem. Jadi tidak repot. Tidak perlu mengontrol kopling, tidak perlu memasukin gigi, itu tidak perlu. Nah, untuk kelebihan yang ketiga yaitu tidak capek. Karena apa? Karena kaki sebelah kanan itu tidak perlu menginjak kopling. Nah, kalau seandainya kita menginjak kopling, kita tekan, lepas, tekan, lepas, tekan, masukin gigi, lepas. Apalagi kalau seandainya koplingnya itu keras, pasti kaki sebelah kiri kita akan capek. Beda dengan mobil matic. Mobil matic tidak perlu menginjak kopling. Tinggal masukin ke D, gas, udah jalan. Nah, untuk kelebihan yang keempat, nyaman digunakan di tempat macet. Sudah pasti, karena mobil matic itu kembali lagi ke tadi ya, tidak perlu menginjak kopling. Jadi cukup masukin D, tentu saja gas udah langsung jalan. Begitu mobil macet pindah ke rem, begitu mobil jalan lagi pindah ke gas, mobil macet lagi tinggal ke rem, begitu saja, tidak perlu menginjak kopling. Nah, itu kelebihan dari mobil dengan transmisi matic ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas kekurangan dari mobil matic. Untuk kekurangan itu lumayan banyak juga ya, tapi yang kita bahas seperti tadi, kelebihan itu ada 4, kekurangan kita juga bahas ada 4. Kekurangan yang pertama itu biaya perawatan lebih mahal, karena cenderung montir-montir atau bengkel-bengkel untuk mobil matic itu sangat terbatas. Tidak seperti mobil-mobil dengan transmisi manual, itu sudah banyak montir-montir yang paham dan montir-montir yang bisa. Juga untuk spare part itu antara mobil matic dan mobil manual, itu mobil matic cenderung lebih mahal. Dan ada beberapa yang harus impor dari luar. Karena itu jadi untuk perawatan mobil matic lebih mahal. Nah, untuk kekurangan yang kedua itu mobil matic boros bahan bakar. Nah, kenapa boros bahan bakar? Karena pergerakan mesin itu tidak bisa dikontrol secara manual. Jadi semuanya itu dikontrol secara otomatis. Nah, jadi kita tinggal pasrah mobil seperti apa di mesinnya.
kalau mobil manual kita bisa, kalau udah posisi jalanan lurus atau jalan turun agak sedikit turun, kita tinggal pindah proseling ke N. Nah, itu bisa mengirit bahan bakar. Tapi kalau seandainya mobil matic itu tidak bisa. Nah, untuk kekurangan yang ketiga itu rata-rata mau beberapa mobil matic itu harga kita beli itu mahal dan harga pas kita jual itu sangat murah. Ya mungkin karena itu tadi ya, dari perawatan mahal, dari spare part mahal, jadi banyak para pengguna yang memilih untuk untuk membeli mobil manual aja. Nah, untuk kekurangan yang keempat itu akselerasi dari mobil matic itu kurang greget. Lah, tidak seperti mobil manual, akselerasi itu bisa kita pilih dengan cara mengatur kopling, memindah-mindah proseling, itu bisa dilakukan, tidak seperti mobil matic. Kalau di mobil matic itu hanya bisa masukin D. Paling kalau ada transmisi Triptonic baru bisa digunakan ke sport manual 1 atau manual 2. Tapi itu masih kurang dibandingkan dengan mobil dengan transmisi manual. Nah, itu ya teman-teman beberapa kelebihan dan kekurangan mobil matic. Ya teman-teman, semoga video itu bermanfaat dan menambah pengetahuan dari teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.